A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina tabi'ina syari'in wal ulama'i wa wali khususan syahatul qadir jayyan wa ila wa'il ma'hum baki hajikan dan masyurin sastra kawin wa ila wa'il ma'hum bapak Ustaz Tiwan Hati Sudan wa pintar muqalir wa ila awahi jami ahlul kubur minal muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Korea desa Bener Dusun Simbarajaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore. Ya alhamdulillah urang sadayana tiasa dilempang kendai ku Allah dina majelis ilmu di Masjid Baitul Hikmah, yang semoga senantiasa orang sadayana diberikan istiqomah, diberikan iman takwa, dan dijadikan hamba Allah yang senantiasa selamat di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ina sholihin, lumaberna ke orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya apa yang kita sedang pelajari, yaitu babakan ilmu hakikat menuju makrifat ini, tidak hanya sebatas kita ketahui saja, akan tetapi jauh lebih penting, yaitu jika ilmu ini terus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bersyukurlah ketika Allah memberikan soal, pasti juga memberikan kunci jawabannya. Dan kunci jawaban setiap persoalan hidup kita di dunia ini yaitu ilmu dinul haq, yaitu menuju hati yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kondisi umat manusia di luar sana yang mana kondisi hati masih sangat membutuhkan cahaya, karena kegelapan hatinya sudah sangat pekat.
Kegelapan hati yaitu yang wujudnya syahwatut dunia, kesenangan terhadap dunia itu sudah sangat pekat sekali, sehingga dia tidak bisa melihat siapa Tuhannya. Hatinya sudah tidak lagi melihat kebenaran. Hatinya sudah tidak bisa lagi menerima yang hak. Hatinya belum bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita ini akan berapa lama lagi ketika kita di dunia, yang mana kita tidak tahu. Itu semua rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu apakah sampai umur berapa, tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, itu berarti ya anggap saja mungkin menebak-nebak. Bahkan dirinya sendiri pun sebenarnya tidak tahu kapan ajal itu akan datang. Karena secara hakikat makhluk hidup itu tidak ada yang hidup, juga tidak ada yang mati. Mengapa makhluk dikatakan tidak ada yang hidup? Karena sejatinya yang hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa makhluk dikatakan tidak ada yang mati? Coba renungi. Setelah ini kita akan terus mengalami suatu kehidupan, yang mana kehidupan itu akan terus berlangsung sampai menuju keabadian. Pada akhirnya setiap umat manusia itu dan semua ciptaan Allah itu akan kembali ke Allah. Cuman melalui berbagai banyak proses. Jika bagi engkau yang sudah menuju makrifat kepada Allah, proses itu sudah beres di dunia. Karena apa? Setiap hati, setiap detik, setiap hari, hati kita sudah sadar Allah. Melihat hujan, sudah gak kelihatan hujannya. Karena engkau melihat itu bukan melihat dengan mata basariyah ini, bukan, tetapi menggunakan mata basiroh, yaitu wujudnya iman. Siapa sih yang sebenarnya ada di balik hujan itu? Melihat anak, melihat istri, itu istrinya itu sampai nggak kelihatan, anaknya nggak kelihatan, suaminya nggak kelihatan, harta bendanya nggak kelihatan oleh hati. Kalau mata jelas kelihatan, tetapi hatinya, imannya selalu mengatakan hidupnya Gusti Allah. Kalau engkau sudah mencapai detik-detik itu, artinya sudah selesai. Tidak ada lagi yang harus engkau proseskan lagi. Tinggal engkau istiqomahkan sampai engkau dipindah alam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun nanti dipindah alam oleh Allah melalui alam barzah, melalui alam padang mahsyar, melalui alam akhirat, surga atau neraka, itu semua sudah engkau sadari dan sudah engkau lalui pada saat ini hidup di dunia. Wujudnya apa? Engkau sudah terbebas dari neraka, engkau sudah terbebas dari siksa kubur. Wujudnya adalah dirimu sudah tidak lagi ada hati yang panas. Hati sudah nggak ada lagi merasa khawatir, sudah nggak merasa panas, sudah nggak merasa ada yang menjadikan siksaan di dalam hati.
Itulah kondisi hati yang ketika hidup di dunia sudah lolos, sudah menemui Tuhannya ketika hidup di dunia. Ingat, ada suatu ayat yang mengatakan barang siapa yang tidak ingin berjumpa Allah, fa inna ajalallah la'at. Apalagi ketika hidup di akhirat, fahuwa fil akhirati akma. Apalagi di akhirat Allah pun juga tidak akan mau menemui. Artinya apa, Bu? Berarti ketika kita hidup di dunia ini, hati kita harus sudah lolos, sudah menyadari bahwa semua ini sejatinya adalah Allah. Sudah nggak ada lagi dalam hati kaya, miskin, berilmu, bodoh, pejabat, penguasa, rakyat biasa, nggak ada. Saya dan kita semua nggak ada bedanya. Sudah tidak lagi hati ini memandang secara jasmaniah. Itu ada orang kaya, akhirnya saya merasa sakit hati. Itu berarti diri kita belum makrifat kepada Gusti Allah. Itu ada orang yang nggak punya, saya kan hartanya banyak, berarti itu belum makrifat kepada Gusti Allah. Jadi hatinya tidak pernah sibuk melihat apa yang Allah pancarkan, tetapi hatinya selalu sibuk melihat bahwa semua ini Allah. Tidak sibuk melihat menyalahkan lagi, enggak. Tidak ada lagi salah menyalahkan, itu enggak ada. Karena bagi orang yang makrifat kepada Allah, sudah enggak ada lagi rasa menyalahkan orang lain. Karena yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah gambaran mukadimah awal pengajian hari ini. Kami mengingatkan bahwa perjalanan hidup kita ini tidak hanya ketika di dunia saja. Perjalanan kita di akhirat nanti ditentukan pada saat ini. Apakah saat ini kita sudah berhasil ketemu Allah atau belum? Jika belum, nanti di akhirat kita akan kesulitan. Padahal ketika di dunia ini kita dituntut oleh Allah untuk selalu menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore ini kita masuk kepada bab ke-34 yang berjudul amal yang lebih bisa diharapkan diterima oleh Allah. Amal yang lebih bisa diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La amala arjalil qabalu min amalin yaghibu anka sahuduhu wa yahtakiru indaka wujuduhu. Tidak ada amal kebaikan yang lebih dapat diharapkan diterima daripada amal yang kamu samar melihatnya serta dianggap remeh wujudnya menurut kamu. Penjelasannya, amal yang lebih bisa diharapkan dapat diterima oleh Allah adalah amal yang tidak dimengerti. Bingung apa bingung, Bu? Amal yang diharapkan Allah itu amal yang tidak dimengerti. Selama ini kita kebanyakan amal itu mengerti ya. Saya mengerti saya sholat, saya mengerti saya zakat, saya mengerti saya zikir, saya puasa. Mengerti ini artinya adalah ngaku. Artinya orang yang menjalankan amal itu tidak merasa bahwa dialah yang membuat amalnya. Kebanyakan manusia gimana? Kebanyakan manusia
termasuk kita dulu, merasa amal itu karena usaha kita sendiri. Nek wong syariat amal itu karena usahanya, nek wong makrifat amal itu pemberiane Gusti Allah. Beda Bu? Kalau amal itu munculnya dari merasa akunya yang bisa, tak jamin itu datangnya dari nafsu. Kalau amal datangnya dari nafsu, yang muncul adalah takabur, riya, pamer, sombong, sum'ah. Itu jadi satu. Kalau datangnya amal itu dari ngaku-ngaku. Ibu-ibu, ketika beramal baik kepada suami, katakanlah nyienkeun pisang goreng, sok ditambah deui naon deui cikopinya, ya. Itu juga amal. Jangan dikira amal ibadah itu hanya pada saat sholat, puasa, zakat. Tidak. Kita melayani suami, ibu-ibu, melayani suami itu juga termasuk amal ibadah. Tapi ada tapi, kalau apa? Tidak ngaku-ngaku, artinya ikhlas. Mas, aku biasanya mau bikinin kopi, mau bikinin pisang goreng, kalau habis dikasih wah, kudu dibayar kontan. Bahkan sebelum suaminya minta, kopinya itu sudah tak buatkan, padahal biasanya tak. Lamun untuk diminta ke, masya Allah. Padahal suaminya capek gawe, cari uang, bertanggung jawab terhadap keluarga, datang minta kopi gitu. Seorang istri pun gitu. Ketika meladeni suaminya memberikan air kopi, pasti masih karena ada pengakuan. Ngaku-ngaku aku yang membuatkan kopi. Coba, pasti yang muncul adalah pamrih. Kalau enggak dipuji, pengen mendapatkan pujian Ini hal kecil, Bu. Hal kecil aja kita belum bisa nemui Gusti Allah. Wes ta, percaya bahwa ketika engkau dijalankan oleh Allah membuatkan air kopi itu, hatimu kudu terus menyadari membawakan zikir, aku ini hanya digerakkan Gusti Allah. Nanti lama-lama engkau tidak merasa engkau yang membuat. Kalau sudah engkau tidak merasa engkau yang membuat kopi, itulah baru yang dinamakan ikhlas. Mau kopinya diminum, kok kopinya nggak langsung diminum? Kayak gitu nggih, wis dijieunkeun tak segera diminum, keburu tiis. Gitu nggih. Di hati itu rasanya enek. Itu berarti masih ada pengakuan. Itu baru ketika kita membuatkan kopi. Belum ketika kalau kita menjalankan ibadah mahdhah. Ya. Kebanyakan umat manusia itu
Dia yakin bahwa amal yang dikerjakan itu tidak akan ada kalau tidak aku yang menjalankan. Kebanyakan umat manusia itu merasa amalnya dirinya yang menjalankan. Dia tidak membawa hati bahwa aku menjalankan ini karena pertolongannya Allah. Coba tuh angen-angen, ketika sekarang engkau menjadi ahli taat, dulunya ahli maksiat, kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu taat? Ayo, berarti tandanya engkau padahal dulu tuh sebenarnya engkau pengen banget taat, tapi buktinya apa? Belum mendapatkan pertolongan Gusti. Makanya ketika engkau diberi taat oleh Allah, ya ojo ngaku-ngaku taat itu datangnya dari dirimu. Paham nggih? Wong buktinya pada saat maksiat aja engkau tidak bisa berbuat toh, meskipun pengen banget. Maka kami mengajak biar ibadah panjenengan menjadi ahli ikhlas. Ya sudah, kalau dulu ahli maksiat sekarang ahli taat, ketika engkau ditempatkan ahli taat, ojo ngaku-ngaku itu amal kita. Nek nggak ngaku itu amal kita, berarti nggak usah minta upah, nggak usah minta imbal. Apa yang bunyi ini ya? Ini ya. Maka kalau itu bukan amal kita, tidaklah pantas kita meminta upah kepada Gusti. Ayo, sadar ke sini nggih. Coba nembe sholat 5 waktu ke nggak minta upah sugih. Baru sholat duha 3 tahun ke nggak minta upah surga. Baru bisa tahajud 1 tahun ke nggak minta upah dagangane laris. Ya, ora pantes, Bu. Karena apa? Kita meminta upah terhadap apa yang tidak kita kerjakan. Hanya dengan pertolongan Allah lah orang yang dapat menjalankan suatu amal, itu amal akan terwujud. Berarti orang yang sudah sadar Allah, amal yang ada dalam dirinya itu terwujud bukan karena dirinya mampu, tetapi karena dimampukan Gusti Allah. Yes. Oke, Gusti Allah kok kemersek iki. Barang meneng-meneng. Di samping itu, dia tidak menggantungkan kepada amalnya di dalam usaha menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Misalnya agar dapat usul atau sampai kepada Allah, agar bisa dekat dengan Allah, bisa memperoleh derajat dan kedudukan dan lain-lain. Bu, selama ini kita berpikir bahwa kita mengerjakan amal itu karena pengen dekat dengan Allah. Kita rajin sholat, rajin zakat, puasa, itu karena pengen dekat Gusti Allah. Padahal sebenarnya antara amal dengan dekat dengan Allah itu tidak ada hubungannya. Dekatnya hati kepada Allah itu karena pemberiannya Allah, dan dekatnya amal, banyak sedikitnya amal itu juga karena pemberiannya Gusti. Bukan kita dekat dengan Allah karena amal kita, bukan. Allah itu tidak melihat semuanya itu. Allah itu hanya menghendaki siapa yang aku dekatkan dan siapa yang aku jauhkan tanpa sebab dan tanpa alasan.
Cuman orang yang didekatkan dengan Allah itu dikasih tanda, biasanya berilmu, terus kemudian beramal soleh, dan hatinya selalu menyawang Gusti Allah. Bisa memperoleh derajat dan kedudukan. Jangan sampai terbesit di dalam hati kita, kita ini menjalankan amal itu ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan derajat di mata orang lain. Derajat di mata orang lain itu berupa gelar menjadi orang yang soleh. Jangan sampai. Hati kita harus bersih dari semua itu. Biar bersih gimana? Ya jangan diaku. Meskipun engkau dijalankan oleh Allah 5 waktu ke masjid, engkau dijalankan oleh Allah 5 waktu azan, tetapi hatimu jangan pernah merasa itu dirimu yang melakukan. Sadari itu semua adalah af'al pergerakan Gusti Allah. Orang yang tidak menggantungkan amalnya di dalam usaha mencapai sesuatu yang diharapkan, disebabkan dia tahu bahwa amalnya itu tidak bisa selamat dari bencana yang mencegah diterimanya amal itu. Kalau orang bisa menjalankan 2 syarat di atas di dalam setiap amalnya, pasti amalnya lebih dapat diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat mutlak agar amal kita diterima oleh Allah, syaratnya adalah ikhlas. Dan ikhlas itu sejati-sejatinya ikhlas sudah tidak ngaku-ngaku. Mas, gimana gak ngaku-ngaku? Kan tadi aku yang pengajian, kan tadi aku yang sholat. Kalau muncul perasaan itu, segera ganti dengan kesadaran, oh tadi itu aku hanya digerakkan Gusti. Paham Ibu? Pasti muncul ya. Tadi aku pengajian, tadi aku sholat. Nek wis muncul gitu dalam hatimu, langsung ganti saja. Tadi itu aku hanya digerakkan Gusti Allah. Tak kembalikan diriku Allah. Kalau sudah seperti itu, amalnya baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Amalnya sudah betul-betul ikhlas. Tidak ada pengakuan, tidak ada pengharapan selain Gusti Allah. Sebagian Ali bin Husain berkata, setiap sesuatu dari amal-amalmu, apabila penglihatanmu masih sampai kepadanya, maka demikian itu menunjukkan bahwa amalmu tidak diterima. Karena sesungguhnya amal yang diterima itu dia akan naik sehingga hilang dari penglihatanmu itu. Dan setiap amal penglihatanmu telah terputus daripadanya, tidak diingat-ingat, maka yang demikian itu menunjukkan diterima. Jadi, jika setiap amal itu masih muncul angan-angan, masih terangan-angan tadi aku, tanpa engkau sadari Allah, berarti amal itu belum diterima Gusti Allah. Karena apa, Bu? Ruhnya amal adalah ikhlas. Ibarat manusia kalau tanpa ruh hidup enggak? Mati ya? Enggak bisa jalan, enggak bisa makan. Amal pun sama. Kalau enggak ada keikhlasan di dalamnya, maka amal itu sia-sia. Dan ikhlas yang sesungguhnya itu bukan karena aku rela, aku enggak berat, itu enggak. Ikhlas yang sesungguhnya adalah sudah tidak ngaku. Coba engkau angan-angan, Mas, kenapa sih amalku kok masih ada
pengakuan aku. Karena apa? Engkau tidak terus menyandarkan amalmu itu kepada Gusti Allah. Sebagian orang-orang makrifat ketika ditanya mengenai tanda-tanda amal yang diterima, mereka menjawab amal yang diterima adalah kealpaanmu dan terputusnya angan-anganmu dari amal itu. Jadi amal yang sudah terima itu dalam hatimu itu wujudnya ngomong. Tadi yang sedekah itu Gusti Mas, Gusti Allah kok sedekah? Bukan berarti Allah sedekah, enggak. Sing gerakkan sedekah iku ya Gusti Allah. Mas, sing zikir mau Allah, bukan berarti Allah zikir, tetapi sing gerakkan zikir iku ya Gusti Allah. Dirimu la haula wala quwata illa billah. Coba nikmati apapun yang Allah perjalankan, bah dirimu pengajian, bah dirimu gawe, bah panjenengan lagi masak, lagi apa lagi, ibu-ibu biasanya apa? Hah? Nyuci ya. Terus ulin ya. Ayak nutas ulin ayak. Coba tuh, ketika engkau pada saat dijalankan apapun, hatimu itu berusaha terus, hatimu selalu sadar Allah. Meskipun engkau dalam keadaan bersenang-senang dengan dunia, itu hatimu terus sadar Gusti. Boleh engkau bersenang-senang dunia itu boleh bagi yang sudah aman hatinya. Kalau yang masih belum aman hatinya, bersenang-senang dunia itu menjadi bahaya. Ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalu sholihu yarfa'uhu. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Hanya kepada Gusti Allah amal itu ditujukan. Sudah tidak ada ibu-ibu yang amalnya untuk selain Allah? Sudah tidak ada ya? Terus mulai ditinggalkan ya? Wes. Nek arep ndonga wae. Ya Allah, anakku ben sukses, anakku ben sugih, anakku ben selamat. Ndonga wae. Berdoa saja. Cuman jangan karena engkau punya keinginan, engkau beramal, amalmu engkau niatkan untuk kesenangan dunia. Paham ya? Jadi nek arep ndonga wae. Yakin Allah pasti mengabul. Jangan aku tak pengen sugih tak duha. Nah ini duhanya itu nanti malah menjadi tujuannya selain Gusti Allah. Aku tak zikir 1000 kali biar gak hujan. Nah itu zikirnya akhirnya tidak ketemu Gusti Allah. Zikirnya untuk ketemu biar tidak nah akhirnya ketemu nih makhluk. Harus beda antara ahli syariat dengan ahli makrifat, itu jauh beda. Jika engkau dulu masih mencampur adukkan amalmu, sekarang sudah harus membersihkan amal itu hanya untuk Gusti Allah, dari Allah, karena Allah, dan untuk Gusti. Nek dari Allah karena Allah untuk Allah, nggak usah minta pengharapan, nggak usah minta imbalan, nggak usah minta upah. Coba renungi. Di dalam Al-Quran dikatakan, jika surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu ada 7 bidadari, di surga itu ada susu, di surga itu banyak macam-macam kenikmatan.
Jika engkau mengartikan surga tanpa dihakikati, maka engkau akan terjebak surga itu seolah-olah pemuas hawa nafsu. Lah ngapain nunggu di surga? Sekarang ke air sudah mengalir. Nek zaman di Arab iya, diumpamakan kalau nanti di surga itu airnya akan mengalir. Itu isyarah. Bagi orang ahli surga, air yang mengalir itu adalah mengalirnya petunjuk di dalam jiwa. Di dalam setiap detik langkahnya, petunjuk Allah selalu mengalir. Itulah orang-orang ahli surga. Jangan kau artikan di surga nanti air mengalir, berarti surga itu masih wujudnya fisik, wujudnya materi. Ngapain nunggu nanti di surga? Sekarang ke air mengalir sudah bisa dipahami nggih? Bisa dipahami. Jika engkau mengartikan surga itu sebagai susu, bisa minum susu sepuasnya, bisa minum khamr sepuasnya. Lah ngapain nunggu nanti? Sekarang ke sudah banyak penjual susu. Paham ya Bu? Susu itu artinya hatimu selalu menerima kebaikan dan kebaikan. Seputih susu artinya setiap harta yang kita makan itu harus halal dan baik. Itulah ahli surga, ahli yang senantiasa meminum susu. Terus kemudian di surga itu ada 7 bidadari. Nah terus yang ibu-ibu gimana? Ayo 7 bidadara gitu. Terus nanti 7 bidadari itu kalau pagi diperawani, sore sudah perawan lagi, berarti di surga itu hanya untuk memenuhi hawa nafsu. Jika engkau mengartikan hanya sebatas itu, engkau akan terjebak surga itu sebagai pemuas hawa nafsu. 7 bidadari itu secara hakikatnya adalah kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Amal kebaikan dalam diri kita. Bagi ahli surga, amal kebaikan itu laksana bidadari yang selalu mengharumkan namanya. Ibu-ibu kalau berbuat baik namanya harum apa jelek? Harum ya? Itu bidadari. Kalau ibu-ibu berbuat jahat, suka memfitnah, suka menghibah, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, sombong, kira-kira itu bidadari atau bukan? Itu bukan jiwa bidadari, itu neraka. Nauzubillah min. Jadi surga nanti itu jangan kau bayangkan sebagai tempat. Surga yang nanti adalah ketenangan, kenikmatan sejati yang tidak bisa digambarkan dengan apapun. Dan sejatinya surga yang nikmat nanti adalah kembalinya dirimu kepada Gusti itu. Kalau suruh memilih, saya nggak mau masuk surga, nggak mau masuk neraka. Saya ingin kembali ke Allah. Karena surga itu wujudnya masih tipuan hawa nafsu. Gimana nggak nafsu? Di situ ada khamr, ada bidadari, katanya loh ya. Bisa sepuasnya. Karena apa? Di dunia dilarang. Di dunia kan dilarang ya. Nikah aja hanya 4 ya. Minum khamr nggak boleh. Nanti di sana sepuas-puasnya. Seolah-olah surga itu seperti itu. Kalau engkau mengartikan surga seperti itu, berarti itu sangat sempit. Surga yang sesungguhnya adalah perjumpaan dirimu dengan Allah yang mewujudkan tatmainul qulub, hati yang tenang, hati yang bahagia, tentram, yang tidak ada panas sedikit pun dalam hati kita. Tidak ada kegelisahan sedikit pun dalam hati kita. Tidak ada ketakutan sedikit pun dalam hati kita. Dan itu harus engkau raih saat ini juga. Jadi ketika nanti ruh kita dijemput oleh Allah, ketika engkau sudah di dunia ini sudah merasakan hati yang tenang karena perjumpaanmu dengan Allah di setiap apapun, meninggalmu menjadi meninggal yang nikmat.
meninggalnya husnul khotimah dibarengi dengan masuk ke dalam alam kenikmatan, bukan lagi alam yang gelap, bukan lagi alam yang menakutkan, tetapi alam yang penuh kenikmatan bersama Gusti Allah. Bisa dipahami Ibu? Jadi ketika kita masih hidup di dunia ini, apapun yang Allah berikan, baik taat, baik maksiat, nikmat maupun bala. Bala itu yang gak enak. Itu sibukkanlah hatimu untuk terus nyawang Gusti Allah. Sibukkan terus hati kita untuk merasakan bahwa semua ini yang ada hanya Gusti Allah. Sudah gak peduli ada orang yang mencaci maki, ada orang yang menjelekkan, hatimu itu sudah gak peduli. Karena apa? Engkau tidak melihat apa yang keluar dari mulut, engkau tidak melihat siapa yang mengeluarkan cacian itu, engkau tidak lagi melihat makhluknya, melihat itu sejatinya Gusti Allah. Gusti Allah mencaci Gusti Allah kan orang masalah kan? Tidak masalah, tidak menjadi masalah. Wong Allah Maha Suci, dicela yang enggak masalah, dipuji Gusti Allah itu juga tidak masalah, tetap dengan kesuciannya. Jadi nyawang ada orang yang mencela kita itu seperti itu, delengen Gusti Allah, berarti Gusti Allah sedang mencela Gusti Allah. Artinya apa? Yang gerakkan orang itu mencela kita siapa? Allah toh. Yang menjadikan telinga kita mendengar celaan itu siapa? Gusti Allah kan? Gusti Allah dan Gusti Allah. Gusti Allah itu cuma satu, bukan berarti Gusti Allah dua. Artinya semua ini dalam lingkup keesaane Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, jika ada orang yang memuji dirimu, jangan pernah engkau merasa dirimu dipuji. Itu artinya Allah sedang memuji Gusti Allah. Mak, kini kopina leuheung ngenah. Biasanya kepahitan, kemanisan, ya kini pas sip tenan. Nah, gitu dong. Ketika dipuji gini, baru dipuji segitu, sudah hatinya mumbul. Itu tanda ada iktimat. Iktimat itu ngaku. Kenapa kok ngaku-ngaku? Padahal sejatinya sing membuatkan kopi itu dirimu kok Allah. Sing membuatkan kopi itu dirimu kok Allah. Sing gerakkan Gusti. Kenapa kok yang kegeeran jenengan? Ya. Kegeeran ya. Itu ujian namanya, Bu. Dirimu itu katanya sadar, sing gerakkan tadi, sing nuangkan kopi, naker cai, ngudak kopi, melayani kopi ke suami itu katanya sing gerakkan Allah. Kenapa ketika dipuji suami dirimu kok merasa bungah? Bungahnya hati dalam dirimu itu tanda adanya pengakuan di dalam membuat kopi. Berarti di situ dirimu sudah kejejelan al-iktimat. Al-iktimat itu artinya pengakuan, dan pengakuan itu sumber kesyirikan, kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes, ibu-ibu praktek. Nanti habis ini semuanya membuatkan kopi suami. Lah iya. Sore gini, kopi Pak masih makan.
Jadi dari hal kecil kita harus berusaha untuk menerapkan zikir sirul asrar. Zikir sirul asrar itu intinya dirimu jangan mengaku-ngaku. Tetapkan semua itu Gusti Allah. Wis itu tok intinya. Nek mengaku-ngaku engkau yang membuatkan kopi, dijamin hatimu akan berpenyakit. Nek ora dipuji bakal sedih. Ya. Nek dipuji bakal melambung. Itu tanda hatimu masih kejejelan kemusyrikan kepada Gusti Allah. Sing bener gimana Mas? Yo biasa saja. Karena apa? Hatimu sudah sibuk ketemu Gusti Allah. Esta, kalau engkau melihat suamimu itu masih kelihatan suami, belum kelihatan Allah, berarti prakteknya belum berhasil. Karena praktek yang terdekat adalah dengan suami, dengan anak. Jika engkau melihat mereka masih kelihatan suami, masih kelihatan anak, belum kelihatan Allahnya, berarti prakteknya masih harus diperbanyak. Itu Bu. Jadi pada kesempatan sore ini jangan sampai al-iktimat. Al-iktimat itu apa tadi? Al-iktimat itu pengakuan itu muncul dalam diri kita karena al-iktimat ini adalah kunci kemusyrikan kepada Gusti Allah. Sopo sing gak ada pengakuan berarti iman. Siapa yang masih ada pengakuan berarti masih kegolong musyrik kepada Gusti Allah. Ibu-ibu pernah mendengar Fir'aun? Fir'aun itu mengaku sebagai Ana Rabbukumul A'la. Aku ini Tuhanmu semua. Ibu-ibu pernah mendengar Syekh Siti Jenar? Syekh Siti Jenar itu juga mengatakan Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada hanya Gusti. Bedanya apa dua-duanya ini? Kalau Fir'aun itu ada iktimat, mengaku-ngaku aku yang berkuasa, aku yang hebat, aku yang bisa mengatur segalanya, itu namanya Fir'aun. Jadi nek ibu-ibu masih merasa aku bisa ngatur, aku bisa mimpin, aku sing bisa, aku yang bisa, berarti masih memiliki jiwa Fir'aun. Biar gak memuncul jiwa Fir'aun gimana? Lepaskan pengaku. Meskipun dirimu mimpin, meskipun dirimu tukang ngatur, tetapi tetapkan sing mimpin Allah, sing ngatur ya Gusti Allah. Bukan berarti habis itu engkau nggak mimpin, nggak ngatur, sing biasanya mimpin yasinan, nggak mau lagi mimpin yasinan, sing biasanya ngatur-ngatur jamaah, nggak mau lagi ngatur jamaah. Bukan gitu yang dimaksud. Syekh Siti Jenar mengatakan, Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada hanya Allah. Karena apa? Hatinya Syekh Siti Jenar sudah dalam kondisi kefanaan terhadap Allah. Sampai-sampai dirinya sendiri itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada pengakuan aku yang ada. Yang ada hanya Gusti Allah. Bedanya al-iktimat tadi, pengakuan dalam hatinya. Kalau Fir'aun masih mengaku-ngaku akunya, kalau Syekh Jenar mengaku-ngaku akunya Gusti Allah. Beda nggih, Bu nggih? Beda ya? Jadi sesungguhnya Allah mendatangkan warid kepadamu agar supaya kamu dengan warid itu menjadi orang yang menghadap dan masuk ke hadiratnya Allah. Allah mendatangkan kepadamu warid agar supaya kamu selamat dari cengkraman maksud duniawi dan syahwat nafsu, serta melepaskan kamu dari perbudakan duniawi dan nafsu syahwat. Allah mendatangkan kepadamu warid agar supaya kamu keluar dari gungkungan belenggu sifat-sifatmu untuk menuju ke alam
penglihatanmu kepadanya. Jadi Allah memberikan kita salah satu kunci, yaitu zikir sirul asror. Itu Allah mengharapkan dengan sirul asror itu pengakuan dalam dirimu akan lenyap. Kalau sudah pengakuan dalam dirimu lenyap, maka nafsu dalam diri kita pun juga akan lenyap. Kalau sudah nafsu lenyap, yang ada hanyalah Gusti Allah. Sejatinya nafsu itu apa sih, Bu? Apa setan yang membisiki? Bukan. Nafsu itu bukan setan yang membisiki, bukan. Nafsu itu adalah nun faksin, yang artinya diri. Nafsu itu adalah dirimu sendiri, yang wujudnya ngaku. Contoh, ibu-ibu ingin dipuji, itu nafsu no mboten? Kenapa ingin dipuji? Karena ngaku. Nah, ibu-ibu sombong itu nafsu no mboten? Kenapa ibu-ibu sombong? Karena merasa aku lebih baik dari yang lain. Kenapa merasa lebih baik? Karena ngaku-ngaku punya Nah, berarti nafsu itu sejatinya adalah pengaku. Ngaku-ngaku ini kudu diberantas, kudu dibabat habis. Kalau enggak gitu, kita akan terjerumus terus di dalam nafsu. Itu. Jadi ibu-ibu silahkan saya dan panjenengan sama-sama praktek terdekat itu ya suami ya anak. Itu tiap hari nek kita sadari, setiap kita berinteraksi dengan istri atau suami kita dan anak kita, itu sebenarnya Allah itu menuntut kita untuk sadar Allah. Jika engkau renungi loh, coba renungi, betul. Itu kita harus terus sadar Allah, kuncinya itu. Kadang kita nemui anak yang rewel, kadang kita nemui suami yang beda pandangan. Udah biasa beda pendapat. Yang penting jangan merasa pendapatnya paling benar. Kalau merasa paling benar berarti ada pengakuan al-i'timad dirimu yang mengaku-ngaku. Munculnya adalah pasti emosi. Tadi ini kita padahal online. Jadi nanti kalau pulang udah sabar aja, saudara juga mau marah. Nggak usah nunggu pulang. Nggak usah marah gitu kan, udah sabar. Apa yang nggak dibalas gitu udah marah lupa. Iya. Jadi hatimu langsung nyawang wae. Oh, sing gerakkan suamiku nggak mau bales. Itu ya Gusti. Berarti sudah ada bedanya ya Bu ya. Kalau hatinya sudah selalu nyawang Gusti, coba tuh angan-anganan. Kenapa kok diri kita marah suami nggak balas WA? Karena satu, dirimu merasa dirimu yang WA. Yang kedua, engkau masih melihat wujudnya makhluk di dalam suami. Tidak melihat siapa sih yang menetapkan, yang memunculkan pikiran dalam hati suami. Aku nggak mau balas atau mungkin aku masih sibuk. Itu siapa? Kalau kecuali Gusti. Berarti ini Gusti Allah sedang menguji hati kita. Jangan sampai kita terjerumus emosi, marah. Nyampe rumah kok malah sewot. Ya sudah, biasa saja. Tetap mesame. Anggap aja seperti angin lalu. Karena apa? Mengapa engkau sedih? Karena engkau masih merasa dirimu yang dirimu masih merasa ingin dipuji, ingin diwahkan. Karena apa? Itu tanda dalam hati kita masih ada al-i'timad. Al-i'timad itu adalah pengaku, dan pengakuan itu wujud sejatinya nafsu. Nafsu itu siapa? Ya diri kita sendiri. Itu nafsu.
Jam piro? Jam 5. Ora kroso. Ora kroso jebule jam 5. Yes. Nggih, alhamdulillah. Nek diteruske nek ora rampung ya bisa 2 jam, bisa 3 jam. Intinya ayo dalam setiap apapun jangan kelihatan makhluknya, kelihatankanlah Gusti. Terus iku terus gocek ono. Gocek on itu apa ya? Gocekan itu apa? Peganglah yang kuat terus zikir ini dalam kondisi apapun yang Allah hadap. Gocekan terus. Sundana naon gocekan teh? Pegang erat. Naon sundana pegang erat? Nupage anjena terus ngobarkan zikir sir asrar dina hate anjena. Bener? Ini bener. STS. Makanya kunci hidup itu cuma satu itu. Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.